Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para ma'asyal ikhwah rahimakumullah, kita akan lanjutkan. Mungkin kita baca 2 atau 3 poin untuk kelanjutan pembahasan tentang efek-efek dosa terhadap diri kita, tubuh atau badan, hati, dunia dan akhirat. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa minha, dan diantara efek dosa, al-wahsyatu allati tahsulu bainahu wa bainan nas. Efek dari dosa adalah kegersangan hubungan antara dirinya dan dengan manusia lainnya. Tak nyaman bergaul dengan manusia, tak nyaman berdekatan dengan mereka. Jelek hubungan antara dirinya dengan manusia. Ini efek dosa. Wala siyama ahlul khair minhum. Apalagi hubungannya dengan orang-orang saleh. Semakin renggang, semakin tak nyaman, semakin jauh. Fa innahu yajidu wahsyatan bainahu wa bainahum. Sungguh dia dapati kesenggangan yang begitu dalam antara dirinya dan orang-orang saleh. Wa kullama qawiyat tilkal wahsyatu ba'uda minhum wa min mujalasatihim. Semakin kuat dosa yang dia lakukan, semakin gersang hatinya, semakin jauh hubungannya dengan orang-orang saleh tersebut dari majlis mereka. Maka insyaallah kita berharap kepada Allah, semoga majlis ini adalah majlis orang-orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Kita begitu senangnya bermajlis dengan antum, ayyuhal wujuhun nayyirah, wajah-wajah yang terang benderang. Nuhibbukum nuhibbus salihina walasna minhum. Kita mencintai antum, mencintai orang-orang yang saleh walaupun kita bukan dari golongan mereka. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa hurima barakatul intifa'i bihim. Maka akan terhalang baginya mengambil manfaat dari bermajlis dengan orang-orang saleh. Orang saleh mengingatkannya dengan akhirat. Orang saleh mengingatkannya dengan jalan yang panjang setelah kematian. Orang saleh mengingatkan dirinya kepada kebaikan. Orang saleh mengingatkan dia agar menjauhi kejelekan. Ya, tatkala dosa-dosa melumuri dirinya membuat dia semakin jauh daripada mereka, semakin sedikitlah dia mengambil manfaat daripada mereka. Wa qaraba min hizbi syaitan. Maka semakin dekat pula lah dia dengan hizbi syaitan, dengan kelompok-kelompok, dengan pengikut-pengikut syaitan, baik syaitan dari golongan manusia maupun dari golongan jin. Biqadri ma ba'uda min hizbir rahman. Sejauh apa dia daripada golongan-golongan orang-orang yang beriman, hamba-hamba Allah yang pemurah, maka semakin dekat dia kepada syaitan dan bala tentaranya. Subhanallah. Semakin dia mendekat kepada hizbur rahman, kepada ahli taat, hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah SWT, semakin jauh daripada hizbus syaitan. Wa taqwa hadhihi alwahsyatu hatta tastahkima. Kegersangan efek daripada dosa ini terkadang benar-benar menghujam, mengkokoh, kuat sekali, melumuri dirinya, mengikat dirinya. Fataqa'u bainahu wa baina imra'atihi wa waladihi wa aqaribih. Sehingga kegersangan itu bahkan bukan hanya terjadi antara dirinya dengan manusia, bahkan muamalah hubungan antara dirinya dengan kerabat-kerabat dekatnya, bahkan dengan istrinya, bahkan dengan anak-anaknya semakin gersang. Tak nyaman berdekatan dengan keluarganya, dengan anaknya, dengan istrinya. Ya, begitu gersangnya dia. Begitu dalam rentang dan renggangnya hubungan antara dirinya dengan kerabat-kerabat dekatnya, anak-anaknya, dengan istrinya. Wa bainahu wa baina nafsih. Bahkan dia dapati kesangaran, kegersangan antar dirinya dengan jiwanya sendiri. Fatarahu mustauhishan min nafsih. Engkau melihat begitu sangarnya dia, begitu gersangnya dia, begitu jauh jarak antara dirinya dan jiwanya. Wa qala ba'dus salaf.
Berkata sebagian ulama-ulama salaf, inni la a'sillah, sungguh benar-benar aku tatkala bermaksiat kepada Allah, fa ara dzalika fi khuluqi dabbati, sungguh aku melihat efek daripada maksiat itu tampak pada karakter, sifat, sikap daripada kendaraanku, tungganganku, ya, motorku, mobilku. Menyala aja mobilnya, ya tak nyaman. Rumahku tak nyaman semua, semuanya bermasalah. Ya, kata para ulama-ulama terdahulu, aku tahu aku dalam bermaksiat ketika kulihat tak nyaman hubunganku antara diriku dan keluarga, diriku dan anak-anak, bahkan tak nyaman kendaraanku. Ya, aku melihat perubahan pada kendaraanku. Wa mar'ati, aku melihat perubahan pada istriku. Ini dampak daripada dosa-dosa membuat seorang begitu jauh antara dirinya dengan manusia sekitarnya. Wa minha, diantaranya, ya, yang berikutnya, yang keberapa udah ini? Pasti nggak ada nyatat antum. Alhamdulillah. Ada yang bilang keempat, ada yang bilang kelima. Yang rajih kelima atau keenam? Hah? Tayyib. Beda-beda dalam memandang angka, tak ada masalah. Boleh kelima, boleh keempat, yang tak boleh keenam. Wa minha, diantaranya ta'siru umurihi alaih, efek dosa mempersulit segala macam urusannya. Fala yatawajjah li amrin illa yajiduhu mughlaqan duna, semua urusannya tertutup, terkunci, tersegel, terhalang. Mau buat ini terhalang, ada saja hambatan. Mau buat ini ada saja hambatan. Semuanya ada hambatan. Au muta'assiran alaih, semua menjadi sulit baginya. Wa hadza kama anna man ittaqallaha, sebaliknya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, ja'ala lahu min amrihi yusra, maka Allah akan mudahkan urusan-urusannya. Faman attala taqwa, barang siapa yang menafikan takwa, ja'ala lahu min amrihi usra, Allah akan jadikan semua urusannya menjadi sulit. Wa yallah wa yalillahil ajab, alangkah menakjubkan, alangkah menakjubkan sekali, alangkah aneh, kaifa yajidul abdu abwabal khairi wal masalihi masdudatan anhu, bagaimana mungkin seorang hamba mendapati pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu kemaslahatan tertutup, terkunci, tersegel baginya, tak dapat dia masuki. Wa turqaha mu'assaratan alai, bagaimana mungkin jalan-jalan kepada kebaikan, kemaslahatan semuanya tertutup, tersegel. Wa huwa la ya'lam min aina utiya, sementara dia enggak sadar apa penyebabnya. Terkadang dia salahkan segalanya, ya, padahal salahnya siapa? Dirinya sendiri. Padahal dosa-dosanya dia enggak tahu kenapa urusan saya semua sulit. Usaha ini hancur, usaha itu gagal, buat hubungan ini sia-sia. Apapun kesulitan-kesulitan dia dapati dalam hidupnya, tak ada yang mudah. Dan dia heran dan bertanya-tanya, kenapa semua usahaku gagal? Terkadang itu datang daripada apa? Dosa-dosanya. Yang ketiga, yang terakhir, saya nggak bisa lama ya. Kenapa flu tiba-tiba ini? Wa minha zulmatun yajiduha fi qalbi haqiqatan. Di antara efek dosa adalah benar-benar dia dapati kegelapan dalam hatinya. Yuhissu biha kama yuhissu bidhulmatil lailil bahim idza dlahamma. Dia benar-benar merasakan kegelapan dalam hatinya sebagaimana dia merasakan gelapnya malam ketika mencekam. Fatasiru dhulmatul ma'siyati liqalbihi kadzulmatil hissiyyati li basarihi. Maka jadilah kegelapan dosa yang terdapat dalam hatinya itu persis sama bagaikan gelapnya malam yang konkret, benar-benar gelap, tak ada pada yang cahaya.
Fa inna ta'ata nurun, karena ketaatan itu adalah cahaya, wal ma'siyatu dhulmah, dan kemaksiatan itu adalah kegelapan. Wa kullama qawiyatiz dhulmah izdadat hayratuhu, semakin kelam, ya, semakin gelap maksiat itu menutupi hatinya, maka semakin dahsyat hayratuhu, kebingungannya. Hidup tak tahu arah, tak tahu mau jalan kemana, apa yang akan dilakukan, tak tahu kemaslahatan dirinya, tak jelas, ya, mengejar segala sesuatu yang semu. Hatta yaqa' fil bid'ah wad dhalalat wal umuril muhlikah. Ketika dalam kegelapan yang membuat dia kebingungan, sebagaimana jika dimatikan lampu ini, seluruhnya kita disuruh pergi dengan cepat, masing-masing ambil sandal, kira-kira apa yang terjadi? Tabrak-tabrakan, ambil sandal orang, ya, jatuh dari tangga, nabrak tiang, kegelapan. Ya, seorang dalam kegelapan bingung kemana mau berjalan. Demikian juga orang yang berbuat maksiat, ya, akhirnya dampaknya yaqa' fil bid'ah wad dhalalat, tergelincirlah dalam segala macam bentuk bid'ah. Ya, ini efek daripada dosa. Dosa menggiring orang tergelincir dalam bid'ah. Wad dhalalat, dalam segala macam kesesatan. Wal umuril muhlikah, semua perkara-perkara yang membinasakan dirinya. Wa huwa la yash'ur, tapi dia enggak sadar. Ka'ama kharaja fi dhulmatil laili yamshi wahdah. Perumpamaan orang yang berbuat dosa, bermaksiat, yang menjadi gelap hatinya, yang dia dapati kegelapan tersebut benar-benar konkret, bagaikan perumpamaan orang buta yang keluar di malam hari. Sudahlah buta, keluar di malam hari yang gelap gulita tanpa ada teman yang mengiringi atau membimbingnya. Apa jadinya orang buta seperti ini? Subhanallah. Jangankan buta, orang yang punya mata dan melihat tapi dalam kegelapan kelam mata, ya, ketika kegelapan yang begitu dahsyat, dia meraba-raba, rentan celaka, tergelincir, jatuh, nabrak pohon, jatuh ke parit, jatuh ke jurang. Itu orang yang punya apa? Mata. Tapi apalagi orang buta. Subhanallah. Demikian juga lah orang yang berbuat dosa tadi. Kegelapan dalam kegelapan, hatinya gelap, dan dia dapati kegelapan tersebut benar-benar konkret, bagaikan orang yang telah buta matanya dalam kegelapan malam berjalan. Wa taqwa hadhihi dhulmatu hatta tadhhara fil ain. Begitu dahsyat kegelapan ini sehingga keluarlah, tampaklah pada matanya. Subhanallah. Maka matanya pun gelap. Ya, mata ini ikhwan rahimakumullah adalah sesuatu yang sangat dapat dipahami daripadanya segala sesuatu. Mata orang yang tulus tersenyum kepada antum, mata orang yang tak tulus. Tengoklah para pramugari. Ya, kalau andai kata antum keluar dari pesawat, kasih Pak. Tulus enggak? Antum rasakan? Kita rasakan. Ya. Demikian juga orang-orang bermaksiat, tampak maksiat tersebut pada matanya. Subhanallah. Walaupun matanya biru indah kata orang, tapi tak indah ketika dia dalam maksiat. Ya, thumma taqwa hatta ta'lu wal wajhu. Kegelapan maksiat ini telah tampak pada matanya, kemudian naik sehingga membuat wajahnya pun terlihat menjadi gelap. Wa tasiru sawadan fihi, wajahnya walaupun indah, menawan, mempesona, tapi karena maksiat gelap bagi orang-orang beriman melihatnya. Tak nyaman melihatnya. Subhanallah. Orang-orang fasik tak nyaman kita melihatnya. Artis-artis yang didolakan oleh orang-orang yang matanya buta, mata hatinya buta, yang mereka puja-puja selangit, para penzina, para pelacur. Tapi mata orang beriman melihatnya pun malas. Apalagi menggandeng tangannya, apalagi minta selfie dengannya. Subhanallah. Itulah kacamata orang-orang beriman. Maka ahlul maksiat ini, subhanallah, efeknya sampai pada mata, sampai pada wajah,
yarahu kullu ahad, setiap orang melihatnya. Subhanallah. Qala Abdullah bin Abbas, berkata Abdullah bin Abbas, ya, satu paragraf lagi. Inna lil hasanati dhiya'an fil wajhi, sungguh kebaikan itu akan melahirkan, ya, akan tampak padanya kecerahan pada wajah. Wa nuran fil qalbi, sesungguhnya kebaikan akan membuat hati bercahaya. Wasi'atan fir rizqi, sesungguhnya kebaikan akan membuat lapang rezeki. Wa quwwatan fil badan, membuat badan semakin kuat. Subhanallah. Ya, selalu saya mendengar kajian daripada ustaz kita, ya, sensei kita, bahwasanya asas daripada ilmu kesehatan adalah ketika hati itu kuat. Karena segala macam penyakit karena hati itu lemah, dan hati itu akan menjadi kuat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketaatan akan membuat hati menjadi tentram, nyaman, kuat. Subhanallah. Karena itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana kata muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah, pengarang kitab ini, apabila pagi hari kekuatannya ada dalam berzikir setelah subuh sampai matahari naik sepenggalah, salat baru dia tinggalkan. Dia katakan kepada muridnya ini, hadhihi quti, inilah ya nutrisiku. Andai kata ini tak aku kerjakan, menjadi lemah tubuhku. Subhanallah. Karena itulah kita melihat ahlu ta'at kuat. Malam hari mereka tidur 3 jam 2 jam enggak ada masalah. Kata Allah, kanu qalilan minal laili ma yaj'un. Adalah mereka di malam hari sedikit tidurnya. Walaupun dalam ilmu kesehatan tak layak seseorang itu menunda tidur malam, tak layak begadang, tapi untuk ahli taat berbeda. Tak peduli mereka. Kita melihat bagaimana ahlu ta'at bergadang semalaman mempelajari ilmu, membahas ilmu. Imam Abu Hanifah, ya, ketika keluar dari pintu masjid berdialog dengan sahabatnya sampai fajar, tak keluar dari pintu masjid. Subhanallah. Mereka biasa. Ini dampak daripada kesalihan. Wa mahabbatan fi qulubil khalqi, dampak lainnya daripada kebaikan adalah mahabbatan fi qulubil khalqi, dicintai manusia, dicintai makhluk. Ada orang-orang saleh yang tak, wajahnya tak cantik, tak elok. Ada guru-guru kita dari negeri Afrika sana, hitam legam wajahnya, tapi melihat wajahnya nikmat, melihat wajahnya teduh, melihat wajahnya tenang, tentram. Subhanallah, kita mencintainya. Ada orang-orang yang ganteng, gagah, tampan, rupawan, tapi dekat pun kita lari darinya. Subhanallah. Wa inna lisayyi'ati sawadan fil wajhi, sungguh kata Abdullah bin Abbas, kemaksiatan akan membuat wajah menjadi hitam. Walaupun dia kasih pemutih apapun juga tetap hitam dalam pandangan mata orang-orang beriman. Dia kasih berbagai macam pemutih-pemutih wajah, tetap orang beriman memandang wajahnya gelap. Wa dhulmatan fil qalbi, gelap dalam hatinya. Wa wahnan fil badani, lemah tubuhnya. Wa nuqsan fil rizqi, berkurang rezeki yang berkah baginya. Wa baghidatan fi qulubil khalqi, begitu dibenci dia oleh makhluk. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.